Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginola dari kelas 11 IPS 3. Saya akan mempresentasikan bab 6 tentang taat. Pengertian taat itu ada dua, menurut bahasa dan istilah. Dan kalau menurut bahasa itu, taat itu adalah patuh atau tunduk. Kalau menurut istilah, taat itu berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan dosa. Terus dalam kehidupan beragama, sikap taat adalah modal penting bagi setiap pemeluk agama, terutama agama Islam. Islam mengajarkan rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 5. Ketaatan bagi muslim pemula diartikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Membaca Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa artinya wanita. Surah ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Dinamakan An-Nisa, wanita, karena di dalamnya ini surat ini berisi tentang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Terus Quran surat An-Nisa ayat 59 berbunyi seperti ini. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Lalu ada cara membaca per kalimat dan hukum bacaannya. Cara membacanya ya ayyuhallazina amanu. Itu hukum bacaannya mad jais munfasil. Lalu ada atiullah. Ini hukum bacanya tafkhim. Lalu ada wa atiur rasula. Ini hukum bacaannya alif lam syamsiah. Lalu ada cara mengartikan per kalimat. Misalnya atiullah itu artinya taatilah Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Wa atiur rasula. Artinya dan taatilah Rasul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang kandungan surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah An-Nisa ayat 59 ini, Allah memulai ayat ini dengan seruan. Suatu hukum yang diawali dengan seruan menunjukkan pentingnya perhatian terhadapnya. Karena fungsi seruan adalah membuat orang yang diseru untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan kepadanya. Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri atau pemimpin. Dengan demikian, perintah ketaatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, taat kepada Allah SWT, yang berarti bahwa setiap mukmin harus melaksanakan segala perintah Allah SWT. Dan yang kedua ada taat kepada Rasul-Nya. Taat kepada Rasul-Nya berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, taat kepada ulil amri atau pemimpin.
taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang selanjutnya ada hadits tentang taat. Dalam hadits ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang taat kepada beliau, maka dia taat kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat kepada beliau, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Selanjutnya, hadis di atas juga menjelaskan tentang kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, ulil amri dapat diartikan sebagai pemimpin atau ulama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sikap taat kepada kehidupan sehari-hari itu memiliki 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatan ini jika kita menjalankan taat ini, kita akan mendapatkan plus atau hadiah. Nah, plus atau hadiahnya itu juga ada 3. Nah, kita mulai dari pertama, ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, taat kepada Allah SWT itu adalah menepati posisi tingkat pertama atau paling tinggi. Nah, dikarenakan disinilah makna kesetiaan kita kepada Allah SWT seperti menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, itu menunjukkan taat kita kepada Allah SWT. Kedua, taat kepada Rasulullah SAW. Nah, taat kepada Rasulullah SAW di sini memiliki posisi sejajar dengan taat kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Dikarenakan apapun yang dilakukan, disampaikan, apapun keinginan Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah SWT. Nah, meskipun begitu, jangan kita samakan posisi Nabi Muhammad SAW sama dengan Allah SWT sebagai Tuhan. Takutnya dikira kita menjadi sesat gitu ya, ajaran sesat. Nah, yang ketiga, taat kepada ulul amri. Nah, taat kepada ulul amri ini sebagian ulama menafsirkan sebatas taat pada pemerintah di negara. Nah, taat pada pemerintah di negara ini contohnya seperti norma-norma yang ada. Contoh seperti taat kepada orang tua. Nah, itu taat kepada orang tua bertujuan baik untuk kita semua. Nah, dari 3 ini jika kita menerapkan taat ini, tiga ini kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan plus atau dapat hadiahnya. Nah, plusnya itu apa? Plusnya pertama itu kita menjadi disiplin. Nah, kita disiplin kenapa? Karena sebab orang yang taat akan membiasakan diri untuk mengikuti perintah-perintah yang Allah berikan. Nah, kedua, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini adalah dimana jika orang taat akan memiliki sifat tanggung jawab yang lebih atas apa yang dia lakukan, karena kelak di akhirat dia akan bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Nah, yang ketiga itu adalah sifat jujur. Nah, sifat jujur ini adalah buah dari sikap taat kepada Allah SWT, dikarenakan Allah mencintai umat yang jujur. Oke.